impian hati. Masya Allah, adem-adem banget Bunda hari ini. Dan alhamdulillah sekarang kita mau kasih kesempatan untuk kakakku, Karensi Milano, untuk langsung tanya sama AA. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rensi Milano Ustadz. Saya mau sedikit bercerita mungkin tentang masa lalu ya Ustadz. Dulu saya pernah diajak sama temen untuk melakukan seperti kayak suntik filler untuk kecantikan. Apalagi di dunia entertain kan yang lebih diprioritaskan tuh selalu fisik ya Ustadz ya gitu. Ya karena mungkin saya orangnya gak enakan. Jadi kalau apa-apa diajak itu kalau nolak tuh saya kayaknya gimana gitu. Itu terlalu berlebihan gak enakannya saya itu gitu. Setelah saya melakukan tindakan filler, ternyata 2 tahun hampir 3 tahun itu filler saya itu membengkak. Karena kan kata orang yang namanya filler itu akan bisa hilang dengan sendirinya. Karena sifatnya itu tidak permanen. Tapi entah kenapa yang dilakukan kepada saya itu malah membuat saya menjadi infeksi. Semenjak kejadian itu sampai 3 tahun saya mengalami infeksi, kadang hilang, kadang infeksi lagi, kadang enggak. Dan akhirnya saya melakukan operasi besar untuk pembuangan. Karena kalau kata dokter kalau tidak dibuang itu bisa menjadi cancer gitu dan membahaya buat diri saya gitu. Dan akhirnya dalam diri saya itu saya langsung kayak drop karena dari wajah saya yang biasanya namanya di dunia keartisan itu yang dijual kan fisik wajah gitu. Saya merasa cacat, gak percaya diri gitu. Akhirnya saya menutup diri. Dan mungkin ada hikmahnya di balik semua ini gitu. Dengan kejadian ini malah saya jadi berhijrah gitu kan. Yang tadinya mungkin saya zaman dulu saya syuting mungkin saya kurus, pakaian seksi gitu kan. Dengan wajah yang alami, terus dengan kejadian ini saya langsung kayak drop gitu. Kayak trauma gitu dengan net kamera jadi takut gitu. Jadi pertanyaan saya Ustadz, sebenarnya bagaimana hukum merubah wajah demi estetika dalam Islam? Lalu kategori cantik itu seperti apa menurut Islam gitu Pak Ustadz? Karena tren sekarang harus cantik terutama di industri keartisan ini Ustadz gitu. Terima kasih. Baik, kalau boleh tahu Karensi dulu sebelah mana yang di filler ini? Di dagu Ustadz. Dagu. Terus di dagu aja atau ada bagian lain juga? Enggak ada Ustadz, di bibir sama ada dagu jadi cacat itu. Makanya saya udah gak pede, jangan terlalu di close up ya. Apa yang terjadi waktu itu dengan bengkak? Setiap 3 bulan sekali tuh kayak bengkak di sini terus mengeluarkan fillernya, tapi bukan nanah, fillernya yang disuntikan. Ternyata waktu itu Ustadz pas saya telusuri yang menyuntik saya itu bukan dokter Ustadz. Jadi seperti malpraktek di diri saya. Nah cuman saya ini orangnya nggak mau ribut. Jadi waktu saya ingin minta pertanggungjawaban dia malah menuduh saya mungkin di endorse di tempat lain. Akhirnya saya marah gitu sempat sama yang melakukannya. Cuma saya pikir ya Allah malah saya minta perbaikan malah seperti ini. Sebenarnya dia mau bertanggung jawab tapi saya harus di tempat yang sama. Saya nggak mau trauma. Dengan tadinya yang melakukan hal ini tidak mau bertanggung jawab, ada orang yang baik yang mengoperasi saya untuk dagu ini, tapi ya agak sedikit cacat, cuman ya nggak apa-apa lah, mungkin nanti bisa diperbaiki. Mungkin dengan saya memperbaikin apakah nggak dosa Ustadz gitu? Masya Allah Bunda. Iya. Setiap perempuan itu cantik, setuju tidak? Cantik itu ada di hati. Bukan hanya ada di fisik. Jangan sibuk mempercantik fisik, tapi sibuklah mempercantik hati. Karena kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Tapi kecantikan hati membuat laki-laki menetap.
Mohon maaf kalau Karensi tadi bertanya, bagaimana hukumnya seseorang yang merubah dirinya. Tentu Islam sangat tegas, itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Betul? Kenapa? Karena merubah ciptaan Allah, tanda dia tidak bersyukur kepada Allah, tanda dia tidak merasa cukup dengan pemberian Allah. Kecuali kecelakaan. Kecuali ada sesuatu yang harus dilakukan untuk meninggalkan madarat dalam dirinya, silahkan. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada alasan, untuk apa merubah diri kita? Betul? Bukankah Allah sudah menciptakan kita dengan bentuk yang paling sempurna? Surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Maka sebagai seorang muslim, kita tuh harus punya sifat qanaah. Apa? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Ustadz, gimana kalau dulu kami pernah punya salah, pernah tenggelam dalam satu kesalahan, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dosa kita banyak, iya, tapi ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Sungguh Allah begitu sayang kepada hambanya yang senantiasa bertaubat dan memperbaiki dirinya. Maka ke depan Karensi pilih dan pilih teman yang baik. Betul? Circle itu sangat menentukan hidup kita. Hati-hati dengan sifat gak enakan. Terutama gak enakan pada maksiat, jangan. Jadi kalau ada teman kita yang ngajak maksiat, gak enak ikut aja kali ya. Jangan. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Betul? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Betul? Karensi puasa Ramadan mengajarkan kita untuk memilih yang terbaik dalam hidup kita. Jangan khawatir meninggalkan teman yang tidak baik. Karena Allah akan ganti dengan teman yang lebih baik. Betul? Lepaskan yang toksik. Siapkan ruang buat yang asik. Betul? Percayalah Allah Maha Baik. Dan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, dunia boleh terlewat tapi tujuannya adalah akhirat. Lika-liku dunia itu ya pada akhirnya akan selesai. Ini hanyalah bagian dari episodenya yang Allah kasih sama kita. Tujuannya ya akhirat. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat untukmu yang sabar selama hidup di dunia. Ya Allah ya Rabbana, untuk semua ujian dunia yang Kau hadirkan kepada kami, kuatkan hati dan tubuh kami untuk melewati semua ini ya Allah. Kuatkan hati dan tubuh kami untuk bisa menghadapi seberat apapun ujian dunia ini. Ya Allah, berikan kami kesabaran. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk ridha menerimanya ya Allah. Ya Allah, kami yakin Engkau tidak mungkin membebani kami melebihi batas kemampuan kami. Maka ya Allah, jangan bebankan kami sesuatu yang kami tidak sanggup menerimanya. Jangan pikulkan kami sesuatu yang kami berat menjalaninya.
Ya Allah, tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Bukakan jalan keluar terbaik untuk ujian kami ya Allah. Dan sampaikan kami ya Allah pada kebahagiaan hidup ini. Di dunia sampai surga nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jika dunia ini terasa melelahkan untuk kami, cukuplah surgamu nanti jadi balasan terbaik untuk kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin.